Selamat datang di channel Bayanaka Craft. Pada tutorial kali ini saya mau menjelaskan bagaimana cara menggabungkan perca atau kain potongan-potongan hingga bentuknya menjadi seperti ini, yang nantinya bisa digunakan untuk pembuatan produk handmade dan digabung-gabungkan dengan hasil sebagai berikut. Bisa menggunakan kain yang utuh kemudian dipotong-potong, bisa juga menggunakan kain perca. Dan hasil jadinya sebagai berikut. Silahkan gunakan kain-kain yang sesuai, kain-kain yang saling berhubungan satu sama lain sehingga warna yang dihasilkannya pun jauh lebih baik. Saya akan menjelaskan bagaimana cara merangkai hingga bentuknya menjadi seperti ini. Mari kita mulai. Untuk pelapis saya menggunakan Dacron Press. Pelapis menggunakan Dacron Press seperti ini. Dan saya menggunakan Dacron Press yang saya potong sesuai dengan kebutuhan. Jadi nantinya saya akan menggunakan ini untuk membuat produk handmade, dan ukuran pola yang saya gunakan untuk Dacron Press ini adalah berukuran 40 x 28 cm. Saya akan membuatnya sesuai dengan kebutuhan. 40 x 28, jadi teman-teman juga bisa membuatnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kain, saya menggunakan kain-kain perca yang saya potong dengan ukuran yang sama lebarnya, panjangnya nanti sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi lebarnya semua sama, dengan ukuran lebarnya adalah 5 cm. Semua lebarnya sama. Potong sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi Dacron Press yang kita gunakan. Kemudian alat bantu yang saya gunakan adalah kertas yang saya potong dengan ukuran lebar 1 cm. Lebar 1 cm. Ini digunakan untuk sebagai alat bantu dalam menjahit, sehingga semua kampuh yang dijahit menjadi 1 cm. Alat bantu opsional, bisa digunakan bisa tidak. Dan lebarnya adalah 1 cm karena saya menggunakan kampuh 1 cm. Kita akan mulai merangkainya dengan cara pertama-tama kita lipat 2 Dacron Press yang kita gunakan, kemudian kita gunting cekris di bagian pojokan, di bagian lipatan atas dan bawah untuk membuat penanda tengah. Kemudian kita bisa tarik garis untuk menghubungkan penanda atas dengan penanda bawah. Kita hubungkan antara penanda atas dengan penanda bawah. Kemudian kita ambil satu buah kain kecil saja, kita akan pasang pertama kali di bagian pojokan. Pojoknya bertemu dengan garis. Jadi kita buat seperti ini. Kita posisikan seperti ini. Di pojok, kemudian di pojok. Ini menyesuaikan dengan panjangnya. Kemudian bisa dipasang atau disematkan jarum terlebih dahulu untuk menjaganya agar tidak bergeser. Kemudian kita jahit hanya di bagian atas saja. Kita jahit bagian atas saja dengan kampuh yang kecil saja, dengan tujuan untuk memasang kain pertama ini. Dengan hasil sebagai berikut. Kemudian kita ambil kain yang kedua. Kain yang kedua kita pasang di sebelah. Jadi saya akan memulainya dengan sebelah kanan baru ke sebelah kiri. Kita pasang, kita pertemukan kain bagus bertemu dengan kain bagus. Kain bagus, sisi bagus bertemu dengan sisi bagus. Seperti ini. Lalu kita jahit dengan kampuh 1 cm menggunakan alat bantu kertas ini, kertas yang berukuran lebar 1 cm. Cara menggunakannya, saya pasangkan kain ini, kertas ini pada tepi kain. Kemudian kita turunkan jarum dengan posisi tepat di tepi dari kertas, sehingga nanti akan menghasilkan kampuh 1 cm. Kemudian saya jahit tepat di tepi dari kertas. Hasilnya adalah kampuh yang terjahit
1 cm. Kemudian kita buka tumpukan. Lalu kita ambil kain berikutnya dan kita akan pasangkan di sebelah kiri. Kita ambil kain berikutnya dengan tetap berpatokan pada sisi bagus bertemu dengan sisi bagus. Kemudian kita tumpuk. Kali ini ujungnya kita pertemukan dengan ujung dari kain sebelumnya. Seperti ini. Lalu kita jahit dengan kampu 1 cm menggunakan alat bantu. Seperti ini. Kita jatuhkan jarum tepat pada tepi kain, tepi kertas. Tepat pada tepi kertas. Kemudian kita jahit. Sehingga hasilnya jahitan tepat menggunakan kampu 1 cm. Lalu kita buka. Kita lakukan hal berulang, kemudian kita pasang di sisi sebelah kanan dengan cara yang sama, sisi bagus bertemu dengan sisi bagus. Jarum tepat jatuh di tepi dari kertas sebagai patokan kampu 1 cm. Dan tepi dari kertas berada tepat di tepi dari kain, tumpukan kain. Kemudian kita jahit. Dan kita teruskan hingga semua bagian tertutup dengan kain. Hati-hati ketika menjahit, jangan sampai jarum jatuh pada kertas yang membuat kertas jadi ikutan terjahit. Jadi konsentrasi hingga jarum jatuh tepat di tepi dari kertas. Pindahkan kertas jika kurang panjang, lalu tetap mempertahankan agar posisinya sama dan jarum jahit jatuh tepat di tepi dari kertas. Kain yang kita butuhkan akan semakin panjang ketika mencapai bagian diagonal. Kemudian nanti akan pendek kembali. Seperti ini, cukup panjang. Jika sudah tiba di ujung, kita tinggal memikirkan bagian ini saja dan bagian sisi kiri saja. Jadi sudah tidak ada pertemuan lagi dengan kiri dan kanan. Jadi langsung seperti ini. Kita jahit bagian kiri dan kanan masing-masing. Dan setelah kita selesaikan sisi sebelah kanan, kemudian kita akan selesaikan sisi sebelah kiri. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi sudah terpasang semua. Sudah terpasang semua seperti ini. Lalu kita balikan dan kita akan jahit keliling dengan kampu kecil saja. Keliling. Yang di bagian atas adalah dakron pressnya. Setelah terjahit, kemudian kita akan gunting kelebihan-kelebihan dari kain berpatokan pada dakron press. Proses gunting selesai. Dan ini adalah hasil akhirnya. Perca sudah tersambung sehingga siap untuk digunakan. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial dari Bayanaka Craft. Saksikan tutorial-tutorial lainnya. Sampai jumpa.